Oke, baik. Karena sudah pukul 7 kita mulai ya untuk kelas tutorial pada malam hari ini. Sebelumnya selamat malam untuk teman-teman semuanya. Malam, Malam. Malam, Bang. Malam enggak. Malam, Bang. Malam, Kak. Malam, Malam, Kak. Malam, Bang. Malam, Kak. Malam Kak. Malam, Kak. Malam. Bang. Halo. Malam, Bang. Malam Ya. Kak. Oke, jadi kita mulai ya untuk kelas tutorial pada malam hari ini. Kita berjumpa di pertemuan pertama, ya. Nah, jadi mungkin sebelumnya ini ya, saya ucapin selamat buat teman-teman yang udah berhasil lolos untuk kuliah di ITERA. Tetap semangat sampai akhir ya, jangan semester 1 udah keluar atau semester 2 gitu. Jadi sampai akhir. Oke, jadi di semester pertama itu teman-teman udah tahu ya, jadi ada namanya TPB. Jadi di TPB itu ada nanti belajar kimia dasar, fisika dasar, dan lain-lain, intinya yang dasar-dasar gitu ya. Nah, saat ini kita ada di kelas tutorial kimia dasar pertemuan pertama. Jadi mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Gabriel. Saya juga mahasiswa program studi kimia. Jadi santai aja, umur kita nggak jauh beda kok. Jadi nanti kalau sama teman-teman sekiranya kalau dari penjelasan saya kurang dimengerti atau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan saja. Kemudian di kelas tutorial ini ngapain sih? Kemarin ada yang nanya nih. Jadi kelas tutorial itu membahas latihan-latihan soal yang sudah dijelaskan oleh dosen. Jadi pengaplikasiannya dalam bentuk contoh-contoh soal. Nah, jadi enjoy aja di kelas tutor ini. Tapi tetap diperhatikan untuk pertemuan pertama ini digabung ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya nanti saya akan infokan. Saya sedang mencari untuk kelas tutorial offline. Jadi nanti kalau offline lebih seru nih. Jadi bisa bertatap muka, bisa ketemu langsung gitu. Oke, jadi di pertemuan pertama kita akan belajar tentang kimia dasar. Nah, jadi kan kemarin udah nih teman-teman tentang kimia dasar ya. Jadi kimia dasar itu adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, atau sifat perubahan suatu materi. Nah, kalau teman-teman udah dengerin di kelas, materi itu digolongkan menjadi 3 jenisnya ya. Yang pertama ada yang bentuknya padat, yang kedua ada yang bentuknya cair, dan yang ketiga ada bentuknya apa? Gas. Gas. Ya, gas. Nah, oke, kalau padat teman-teman udah tahu ya. Ya, padat itu contohnya apa? Kayu, batu, itu juga kimia. Cair itu air yang kita minum. Dan lain-lain. Terus gas apa aja nih yang teman-teman tahu nih? Oksigen. Nitrogen. Nitrogen, terus dan Helium. lain-lain. Oh iya, dan lain-lain ya, ada banyak. Nah, itu contoh tentang gas. Nah, kemudian materi itu diklasifikasikan menjadi 2. Ada yang namanya campuran, ada yang namanya substansi murni. Nah, yang pertama campuran dulu nih. Campuran itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya campuran homogen dan ada yang namanya campuran heterogen. Kalau campuran homogen itu yang bagaimana? Campuran homogen itu yang kelihatannya itu tidak bisa dipisahkan. Contoh, misalnya saya melarutkan gula di dalam air. Nah, itu kan kalau semua kita aduk, maka kita nggak akan bisa nih melihat perbedaannya gitu. Nah, biasanya kalau di campuran homogen, untuk melihat perbedaannya, itu kita menggunakan namanya metode analisis kimia. Biasanya ada yang namanya gravimetri, volumemetri, titrasi, dan lain-lain. Nah, biasanya kayak gitu tuh untuk melihat campuran itu homogen, untuk memisahkan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya campuran heterogen. Kalau campuran heterogen, campurannya bagaimana? Campuran yang secara mata atau secara kasat mata itu dia bisa terlihat perbedaannya. Misal air dengan minyak. Itu kan pasti ada perbedaannya, dia nggak bisa menyatu. Kemudian air dengan pasir. Nah, itu kan dia juga nggak bisa menyatu. Artinya ada pembeda. Nah, itu untuk campurannya heterogen. Kemudian, kalau untuk yang substansi murni, itu kita melihat dibagi menjadi 2 juga. Ada yang namanya senyawa, ada yang namanya unsur. Nah, yang pertama unsur. Unsur ini apa? Unsur itu adalah zat yang tidak dapat dibagi lagi. Zat yang tidak
dapat dibagi lagi. Artinya itu dia zatnya zat tunggal. Contoh unsur apa? Contoh unsur itu ada hidrogen, oksigen, karbon, kemudian kalsium, kemudian apalagi seng, dan lain-lain ya. Nah, itu unsur. Sedangkan kalau dia senyawa, senyawa itu apa? Senyawa itu adalah gabungan Dari berapa unsur? gabungan dari 2 atau lebih, yaitu unsur. Misalnya, ada yang tahu nggak contoh senyawa apa nih? H2, HCl. NaCl, Ya, terus apa lagi? H2O. O2, 2O, iya. Terus ada apa lagi? NHCl. Oh iya, NaCl, ya betul. O2 Dan lain-lain. O3, Oh, ya, H2O. betul. Ya, H2O dan lain-lain. Oke, H2O. sip. Ya, betul. Nah, jadi kayak gitu ya. Itu untuk perbedaan senyawa dan unsur. Nah, itu tentang dasar banget. Nah, sekarang kita ke teori atom. Nah, jadi di kimia itu kan teman-teman tahu nih, biasanya kalau orang kimia itu kerjanya apa? Buat bom gitu. Nah, bom itu sebenarnya ada susunan dari atom juga, tapi sebenarnya nggak buat bom juga kok. Nah, jadi kita ke atom nih. Teori atom itu sebenarnya ada banyak, ada 5, tetapi yang kita pelajari ini 3 dulu aja, karena ini kan masih kimia dasar ya, jadi dasar-dasarnya dulu. Yang pertama, kimia atom itu teorinya adalah teori dari namanya John Dalton. Nah, teori John Dalton ini menyatakan bahwa setiap unsur terdiri dari atom yang partikelnya itu tidak dapat dibagi lagi. Atau kalau teman-teman mengingat, biasanya saya mengingat itu, atom Dalton itu kita ingat aja sebagai bola pejal. Nah, bola pejal itu biasanya digunakan buat bola tolak peluru itu. Jadi dia itu di tengah-tengahnya nggak ada bolongan ataupun nggak ada lubang. Jadi benar-benar utuh, bulat gitu. Nah, biasanya dikenal teori atom Dalton ini dikenal hukum kekekalan massa. Bunyinya apa? Pokoknya dia itu tidak atom itu tidak dapat dibagi, diciptakan atau dihancurkan gitu ya. Ingat aja teori bola pejal itu teorinya John Dalton. Kemudian teori ini nih nggak relevan sehingga dikembangkan lagi sama peneliti namanya itu Bapak J.J. Thomson. Nah, Bapak J.J. Thomson ini menemukan dicoba-coba lagi, diteliti lagi, ternyata atom itu dia sebagai bola pejal yang bermuatan positif. Jadi bolanya itu muatannya sebagai positif, bolanya ini positif nih. Kemudian di sekitar atau di persebaran atau di dalamnya, baik itu luar atau dalamnya, itu terdapat yang namanya elektron. Nah, elektron itu muatannya negatif. Nah, biasanya teori dari J.J. Thomson ini dikenal dengan teori roti kismis. Atau kalau teman-teman nggak tahu roti kismis, ingat-ingat, biasanya saya mengingatnya sebagai good time. Nah, biasanya kalau good time itu kan dia bentuknya bulat kan, bulat, terus habis itu ada topping-topping coklatnya. Nah, itu biasanya teori dari J.J. Thomson. Nah, biasanya saya mengingatnya kayak gitu tuh, biar ingat. Nah, jadi ternyata teori itu perlu dikembangkan lagi, sehingga dikembangkan oleh yang namanya ilmuwan Rutherford. Nah, di mana teori Rutherford ini, atom itu ternyata dia merupakan suatu inti yang paling kecil. Nah, kemudian di tengah-tengahnya itu ada yang namanya sebagai ini nih, ada namanya inti. Intinya itu terdiri dari proton dan neutron. Ini inti atom. Inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Kemudian di persebarannya itu ada elektronnya. Nah, kalau teman-teman biasanya nih pernah melihat lambang kimia yang ada orbital seperti ini. Nah, ini adalah teorinya dari Rutherford. Nah, di mana teori Rutherford ini tengah-tengahnya itu adalah inti atom. Inti atom itu isinya proton dan neutron. Kemudian ada dikelilingi inti atom. Nah, kemudian dia dikelilingi nih. Nah, yang dikelilingi yang rotasi ini dia itu sebagai elektronnya. Nah, itu teori dari Rutherford. Nah, sehingga teori-teori inilah muncul, yaitu ada yang namanya unsur. Nah, kalau teman-teman melihat di tabel periodik, ya ada yang sudah punya tabel periodik?
Sudah, Kak. Sudah bang. Sudah bang. Sudah bang. Coba Sudah, saya mau Bang. tanya satu orang. Nanti resen ya. Kira-kira kalau yang udah punya tabel periodik nih, berapakah jumlah total unsur yang ada di dalam tabel periodik? 113 bang. Banyak Coba Syauki, berapa Syauki? 118 Kak. Oh iya betul. Jadi jumlah unsurnya itu ada 118 ya. Jumlah total unsurnya itu 118. Nah, nanti kalau kalian pengen nemuin lagi, nah coba kalian teliti lagi itu. Siapa tahu masih ada unsur-unsur yang belum ditemukan gitu kan. Nah, cuma sejauh ini yang baru ditemukan itu 118. Tapi kayaknya itu juga segitu ya. Tapi nggak tahu kalau perkembangan zaman ya. Nah, di dalam tabel periodik itu nanti kan ini terdiri dari unsur-unsur. Biasanya kalau tabel periodik yang lengkap itu dia ada yang namanya massa atom. Kemudian ada juga nanti nomor atomnya, kemudian nanti nomor unsurnya, kemudian titik didihnya, kemudian ada titik lelehnya, kemudian ada konfigurasi elektronnya. Nah, seperti itu. Biasanya kalau yang lengkap dia seperti itu. Oke, sebentar ini kok agak ngeblur ya. Di kalian ngeblur nggak? Iya bang. Iya bang. Iya bang, ngeblur bang. Iya bang. Iya Pak. Iya bang. Iya bang. Iya udah iya kok. Bentar, sabar. Iya bang. Oke, sebentar ya. Ini saya matikan dulu laptop. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini tabel periodik nih. Nah, di dalam tabel periodik itu nanti ada yang namanya tadi unsurnya jumlahnya 118 ya. Nah, saya tulis. Jumlah unsurnya itu ada 118. Kemudian di dalam tabel periodik nanti ini ada yang namanya, biasanya kalau di dalam tabel periodik yang lengkap ini ya, ada nanti namanya massa atom, kemudian ada nomor atomnya, ada titik didih, titik leleh, lambangnya, struktur elektronnya atau konfigurasi elektronnya, kemudian namanya, kemudian ada singkatan unsurnya. Nah, itu kayak gitu ya di dalam tabel periodik biasanya yang lengkap. Nah, di dalam tabel periodik juga nanti ada yang namanya periode, kemudian ada yang namanya golongan. Kalau periode itu dilihatnya dari kiri ke kanan. Kemudian kalau golongan itu ngelihatnya dari atas ke bawah. Nah, jadi itu tentang periode dan golongan. Kemudian ada juga di dalam tabel periodik itu penggolongannya atau pengelompokannya. Nah, ini golongan 1A
itu dikenal dengan golongan alkali. Golongan 2A itu adalah golongan alkali tanah. Kemudian ada golongan logam transisi, ada halogen, dan golongan gas mulia. Nah, di sini saya kasih not. Kalau dia golongan utama, ya, itu dia golongannya adalah golongan A. Jadi 1A, 2A, 3A, 4A itu golongan utama. Kalau dia golongan transisi, nah itu dia adalah golongannya golongan B. Jadi 1B, 2B, 3B, 4B, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa cek di tabel periodiknya ya. Nah itu, kemudian kita ke penentuan simbol unsur. Nah, di sini ada disimbolkan sebagai X, A ini sebagai nomor massa, Z ini sebagai nomor atom. Misal, saya ada suatu unsur C, nomor dari massanya itu adalah 12, nomor atomnya itu 6. Oke, ada yang tahu nggak C itu unsur apa? Karbon, Bang. Karbon, betul. Karbon, ya, betul. Kemudian nanti kalau teman-teman disuruh menentukan berapakah jumlah proton, berapakah jumlah elektron, berapakah jumlah neutron, nah teman-teman harus tahu. Tadi kan unsur itu atau atom C, atom O gitu ya. Nah, dia itu kan tadi terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Nah, bagaimana Bang kita bisa mengetahui berapa jumlah proton, elektron, dan neutronnya? Di sini saya kasih note lagi. Kalau proton atau P itu kita lihat dari nomor atomnya. Nomor atom tadi disimbolkan dengan yang Z. Berarti yang bawah ini nih nomor atomnya dilihat dari yang Z. Kemudian elektron juga sama. Elektron itu biasanya E ada negatifnya di atasnya. Nah, itu dilihatnya juga sama dari nomor atomnya. Sedangkan kalau kita berbicara tentang neutron, neutron itu simbolnya N, itu diperoleh dari nomor massa. Nomor massa itu A, dikurang dengan nomor atom. Nah, sekarang kita mencari berapakah jumlah proton, elektron, dan neutron punyanya si atom karbon, C, ya kan? Protonnya berarti kalau kita lihat dari nomor atomnya tadi yang bawah nih Z, berarti protonnya jumlahnya 6, elektronnya juga 6, berarti neutronnya tadi nomor massa tadi kan yang bagian atas, ini nih 12, berarti 12 dikurang 6, berarti neutronnya itu adalah 6. Misal lagi saya ada unsur Mg, Mg itu unsur apa, ada yang tahu? Magnesium, Bang. Magnesium. Magnesium itu memiliki nomor massa 24, nomor atomnya 12. Oke, berarti kalau ditanya berapakah jumlah proton magnesium? Berapa nih? 12. 12. Elektronnya 12, berapa Kak. nih? 12 juga, Kak. 12, Kak. Neutronnya berapa? 24 dikurang 12 juga, Kak. 24 dikurang 12 berarti sama dengan 12. Oke, sip. Nah, itu cara untuk menentukan proton, elektron, dan neutron. Nah, oke, di sini ada contoh soalnya. Silahkan Raisen, ada 3 soal. Nanti saya tulis namanya. Saya mau mengerjakan. Ya, nggak ada yang mengerjakan ya. Oh, ada. Oke, oke, ada si... Wah, pada Raisen semua nih. Ada yang saya lihat urutan dari ini ya, yang Raisen ya. Ada Yuli Flower. Ada nggak? Oh, ada. Yuli mau yang mana nih? FE, CL, atau K? FE aja, Bang. Oke, Yuli TPB? TPB 13. Oke, 13. Oke, Yuli. FE itu nama unsurnya apa nih? Perum. Atau Ya, ferum besi. itu atau bahasa Indonesianya apa? Besi, Bang. Besi, betul. Sip. Oke, berapakah jumlah proton, elektron, dan neutronnya besi? Yuli. Protonnya yaitu 26, neutron 56 dikurang 26 sama dengan 30, elektronnya 26. Iya, oke, sip, betul ya. Oke, Yuli benar. Kemudian ada Masmur si lain. Ada Masmur? Ada, Bang. Masmur mau yang CL atau K?
Yang K, Bang. Yang K boleh Mas Mur. Mas Mur TPB berapa? TPB 13, Bang. T13. Saya TPB 14 yang CL nanti nih. Oke, namanya siapa? Namanya apa nih yang K ini, unsur K? Kalium, Bang. Kalium. Oke, sip. Kemudian protonnya berapa? Itu protonnya 19, Bang. Ini 19. Oke, elektronnya? Elektron 19 juga, Bang. Neutronnya? 20, Bang. 20 kayak 39 dikurang 19 sama dengan 19. 20. Oke, ada Marcelino. Marcelino TPB berapa? 13, Bang. Oh, 13. Ya udah nggak apa nanti TPB 15 lanjut soal selanjutnya ya. Marcelino. Ya. Nanti ada banyak contoh soal kok. Tenang aja, tenang. Saya banyak soal ini. Namanya apa nih? CL, unsur CL. Klorida. Ya, klorida atau klorin ya. Kemudian protonnya berapa nih? Protonnya 17. Ya, elektronnya. Elektronnya dilihat dari apa tadi? Nomor atom. Nomor atomnya berapa nih, CL? CL elektron 17. Ya, 17. Oke. Terus neutronnya? Neutronnya 18. 35 kurang Ya, 17. 35 dikurang 17. Sama dengan 18. Oke, cakep. Sip. Yang lainnya aman ya? Aman, Kak. Aman, Bang. Bisa dilanjutkan atau sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu? Lanjutkan, Aman, Bang. Oke, lanjut. Sip. Wih, pinter-pinter loh TPP 13 sama 14 ini. Oke, lanjut ya. Kita ke selanjutnya nih, ada molekul, ada ion. Tadi molekul itu adalah spesies yang tersusun sedikitnya 2 atom dalam susunan tertentu yang terikat oleh ikatan kimia. Nah, molekul ini sama juga senyawa tadi, ada H2, H2O, NH3, CH4, NH3, dan lain-lain gitu ya. Nah, molekul ada 2 nih, ada yang 2 atom, namanya diatomik, kemudian ada yang lebih dari 2, namanya poli. Kalau poli itu banyak, di itu berarti itu 2 ya. Nah, di sini ada contoh-contohnya nih teman-teman baca, ini ada di modul juga. Kemudian ada yang namanya ion. Ion itu adalah spesies yang memiliki muatan. Nah, biasanya karena dia memiliki muatan, muatannya itu di dalam kimia ada 2. Ada yang muatan positif, ada yang muatan negatif. Muatan positif disebut muatan apa? Sebutannya? Kation. Ion. Kation, Bang. Kalau negatif? Anion. Oke, betul. Sip. Nah, ya itu betul. Nah, spesies yang memiliki muatan kation ataupun anion. Contohnya di sini ada monoatomik sama poliatomik juga. Kalau mono itu berarti 1 ya. Nah, itu nanti coba dibaca. Nah, kemudian kita ke rumus kimia. Rumus kimia ini ada rumus molekul, rumus empiris, sama rumus senyawa ionik. Sekarang kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama itu rumus molekul. Rumus molekul itu biasanya disingkat dengan singkatan RM. RM menyatakan jumlah sebenarnya dari setiap jenis atom dalam satu molekul senyawa. Jadi rumus molekul itu adalah rumus jumlah sebenarnya. Misalnya di sini ada rumus molekulnya air. Air itu rumusnya adalah H2O ya. Kemudian glukosa. Glukosa itu C6, H12O6. Kemudian ada hidrogen peroksida H22. Intinya kalau rumus molekul itu jumlah sebenarnya. Oke, coba saya tanya. Kalau rumus molekulnya garam dapur, ada yang tahu nggak rumus molekulnya apa? NaCl, Bang. NaCl, Bang. NaCl. Pintar, sih. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu rumus garam dapur. Nah, kemudian setelah rumus molekul, ada yang namanya itu rumus empiris. Rumus empiris disingkat itu Re. Jadi Re itu menunjukkan perbandingan jumlah unsur-unsur penyusun yang paling sederhana. Jadi misal, kalau yang sederhana itu bisa disederhanakan lagi. Kalau di sini contohnya ada air. Air kan udah H2O. Nah, berarti ini udah paling sederhana. Nggak bisa disederhanakan lagi. Bang, ini saya hilangkan aja 2-nya. Oh, nggak bisa. Nanti HO. HO itu kan rumus molekul dari alkohol, OH ya kan. Nah, sehingga nggak boleh. Sehingga tetap rumus molekul dan empirisnya sama. Nah, kalau kita lihat glukosa. Glukosa itu kan
glukosa. Glukosa kan C6H12 O, harusnya C6H12O6 ya, harusnya glukosa ini kok O2 ya. Nah, berarti kalau semua kita sederhanakan lagi, ini bisa dibagi berapa? 6. Bagi 6. Bagi Ya, 6. boleh. Bagi Kalau 6. dibagi 6, berarti berapa jadinya? CH2O. CH2. Oh iya, kalau sama-sama dibagi 6 ya. Jadi rumus empirisnya itu CH2O. Nah, itu rumus empiris ya, artinya rumus yang bisa disederhanakan lagi gitu. Artinya bisa dibandingkan lagi gitu, dibagi lagi. Oke, kemudian kalau butana nih, butana kan C4H10, berarti kalau dibagi lagi sama-sama bisa dibagi 2. Ya kan? Berarti C2H5 dan lain-lain ya contohnya. Oke, betul, sip. Nah, kemudian ada rumus senyawa ionik. Rumus senyawa ionik itu rumus senyawa yang terdiri dari kation dan anion. Kation tadi muatannya positif, anion itu negatif. Nah, di sini ada contohnya natrium klorida, namanya NaCl. Itu berarti dari Na+ ditambah Cl-. Kemudian ada juga di sini natrium sulfat. 2 Na-nya 2, berarti 2 kali Na+ ditambah SO4 2-. Nah, untuk mengetahui SO4 2-, PO4 3- ini dari mana? Ini juga namanya adalah muatan. Muatan yang namanya kation. Ini CO3 juga muatan kation. Ini O4 juga muatan kation. AS ini muatannya kation juga. Nah, nanti teman-teman selanjutnya kalau sudah mengetahui muatan-muatan ini, kation dan anion, nanti teman-teman bisa melanjutkan ke, belum ternyata. Ke contoh soal dulu nih. Tentukan rumus empiris. Kalau rumus empiris tadi adalah rumus sederhana ya. Rumus sederhana. Oke, tadi yang resen masih tetap resen aja nggak apa-apa. Rumus sederhana. Oke, ada yang pertama, Yuli tadi udah. Fatima TPB berapa? TPB 13, Kak. Wah, TPB 13 lagi nih. Mau milih yang soal nomor berapa? 1, 2, 3. Yang A dulu ya. Yang A dulu. Yang nomor 2. Oh, yang nomor 2 boleh. Fatima. Oke, kalau rumus empirisnya apa nih jadinya? Sama-sama dibagi 2 jadi CH2O. CH2O. Oke, sip. Kemudian ada Khairinisa TPB 13, Kak. 13 lagi. TPB 14 ya apa nih? Iya. Saya, Kak. Oh, Mika coba Mika dulu nih. Habis itu nanti Saya, Kak. oh iya nanti Khairinisa, sabar. Coba Mika dulu, Mika TPB 14 ya. Mau yang nomor berapa? 1 atau 3? TPB 13, Kak. Aku 13. 14 juga. TPB 14 ya, Pak? Satu orang. Saya, Ya, Kak. Pak. Bang. Wah, ada nih. Saya Sukma, boleh Sukma. Saya. Ya, saya nggak jadi, Kak. Udah dipanggil. Oh iya, nanti Mika yang B Mika. Nanti Mika pilih yang B. Oke, tadi Sukma nomor 1 atau 3? Nomor 3 aja deh, Kak. Oke, boleh Sukma. 4 H5 Berapa? N2O. Pelan. C4 H5 4, H5, N2 N2. O. Oh ya, sama-sama bisa dibagi? 2. Oke, sip. Khairinisa, yang nomor 1. Sama-sama dibagi 2, Kak. Jadinya? CH. CH. Tahu nggak CH itu rumus molekul apa? Ya, nggak ada ya. Ya udah apa? Oke, tadi Mika, mau yang nomor 1, 2, 3 yang B nih. Senyawa ionik. Nah, ini senyawa ionik berarti teman-teman harus ada muatannya. Senyawa ionik berarti ini ada muatan. Muatan tadi ada 2, ada muatan positif kation dan muatan negatifnya itu anion. Oke, Mika, coba Mika, yang mana nih? Yang nomor 1 deh, Kak. Keadaan Oke. Cl. Oke, boleh. Nomor 1 berarti apa nih rumus ioniknya? Rumus ioniknya K tambah Cl bereaksi menghasilkan K positif tambah Cl minus bereaksi menghasilkan KCl. Oke, sip. KCl itu rumus kimia dari nanti belum, sabar. Nanti nama molekulnya nanti ada. Oke.
Sip, makasih Mika. Oke, lanjut lagi. Deo. Mana tadi Deo? Kayak tadi di sini Deo. Lah, kok hilang. Oke, lanjut ya. Naila, ada Naila? Ada Bang, Oke, Naila TPB berapa Naila? 13. Naila. Oke, ayo TPB 14 jangan mau kalah. Nomor 2. MG MG F2. MGF2. 2. Oke, MGF2. Berarti kalau semua di pecah menjadi apa nih? Dipecah menjadi MG F2-nya kan jadi 2F nih. Muatannya plus atau negatif? Negatif atau 2 plus positif? sama min. 2 plus sama min. Oh, 2 plus sama min. Oke. Jadi MGF2. Oke, kemudian Naila udah. Raka. Iya kak, TPB berapa Raka? 13 kak. Oh, 13 dominan. Yang resen nanti jangan turun dulu ya. Nanti masih ada contoh soal yang banyak kok. Oke, berarti apa nih rumus kimianya nih Raka? Rumusnya BA pangkat 2 positif ditambah O pangkat 2 negatif. Tambah. Oh, pangkatnya Menghasilkan berapa? BAO. 2 negatif ya. 2 Oke. negatif. Oke, sip. Betul ya. Nah, itu untuk menentukan rumus senyawa empiris dan senyawa ionik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu? Enggak, Kak. Tidak, Kak. Oke, aman ya? Aman, Bang. Aman. Oke, kalau aman kita lanjutkan. Nah, ini penamaan senyawa. Nah, ini penamaan senyawa ini ada yang asam, okso, ada yang basa. Kalau asam, ingat aja dia ketika dilarutkan di dalam air menghasilkan menghasilkan H+, ion H+. Kemudian kalau yang basa ketika dilarutkan dalam air, ionnya menjadi ion OH-. Nah, ini nanti teman-teman baca itu ada di modul juga. Nah, sekarang kita ke penamaan senyawa. Nah, ini saya masuk tadi. Jadi, tadi kan teman-teman udah menentukan mana yang namanya kation, mana anion. Nah, ternyata itu ada nama-namanya juga. Nah, ini teman-teman nanti dihafal. Nggak harus semuanya dihafal, dipahami aja, diingat. Nanti biasanya di UTS, nanti biasanya ini ada salah satunya, pasti. Oke, sekarang penamaan senyawa ionik. Yang pertama, senyawa ionik itu terdiri atau terbentuk biasanya itu dari logam dengan non-logam. Nah, biasanya anionnya itu berupa non-logam. Nah, kemudian kationnya di sini ada Ag+ dan lain-lain. Nah, kemudian ditambahkan ida pada nama senyawanya. Contoh di sini saya ada namanya NaCl. Nah, NaCl ini kan terdiri dari 2 unsur. Ada unsur apa aja? Ada unsur Na dan ada unsur CL. Nah, sekarang kita lihat Na itu rumus kimianya senyawana namanya apa? Natrium. Na itu Natrium. Kemudian kalau Cl tadi apa? Natrium. Klorin. Natrium dan klorin. Sehingga kalau sama dikasih nama, ini bukan natrium klorin. Berarti kalau dikasih nama menjadi natrium klorida. Klor, ini dihapus, kemudian ditambah kata ida. Berarti natrium ida. Ya, gitu. Kemudian misal saya ada yang namanya itu KOH. Nah, ini ada 2 unsur, ada unsur K sama OH. OH itu gabungan O dan H. Itu disebut namanya OH itu hidroksida. Hidroksil ya, hidroksi. Kemudian K itu unsur namanya apa, Kak? Kalium. Kalium. Kalau dikasih nama KOH namanya adalah Kalium. Hidroksida. Kalium hidroksida. Betul. Ntar. Oke, itu tentang yang non-logam, yang logam sama non-logam. Tetapi ada pengecualian, teman-teman.
kalau dia itu senyawa ioniknya yang bentuknya logam transisi, dia nanti ada tanda angka Romawinya. Ini saya highlight nih, ada angka Romawinya. Nah, jadi ada angka Romawinya nih kalau dia logam transisi. Bagaimana Bang kita bisa mengetahui dia itu logam transisi atau bukan? Ingat aja, logam transisi itu letaknya itu ada di golongan apa tadi? A atau B? B. Golongan B, betul. Berarti kalau dia di golongan B, itu logam transisi. Nah, kalau di golongan A, dia logam utama. Dia yang golongan utama, sorry. Nah, sehingga kalau nanti dia di golongan utama, nggak perlu dikasih angka Romawi. Misal, saya ada tadi golongan transisi B itu ada contohnya Fe. Di sini saya ada namanya Fe, OH 3 kali. Berarti di sini kalau kita pecahkan menjadi Fe 3 plus ditambah dengan 3 OH minus, ya kan? Ini kation dan anion. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Fe itu namanya apa tadi? Besi. Besi, Ferum. ya, besi, betul. Besi. Atau ferum, betul ya, besi atau ferum. Nah, sekarang Besi. OH tadi namanya apa tadi? Hidroksida. Hidroksida. Hidroksi, betul. Nah, jangan lupa, walaupun dia logam transisi, akhirannya juga ditandai nama ida. Jadi hidroksida. Nah, jangan lupa, karena dia ini ada di golongan transisi atau golongan B, maka nanti ada ditulis angka Romawinya. Nah, kita lihat di sini muatannya adalah plus 3. Maka nanti di sini menjadi angka Romawinya besi 3 hidroksida. Nah, itu seperti itu. Nah, di sini ada daftar lengkapnya, contoh kation sama anilnya nanti teman-teman bisa dicek. Nanti kita ke contoh soalnya. Oke, selanjutnya itu tadi yang senyawa ionik. Nah, selanjutnya kita ke senyawa molekular. Kalau senyawa molekular, itu dia terbentuk dari 2 atau lebih unsur non-logam plus metal. Metal itu artinya logam. Nah, contohnya H2O dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini penggunaan awalan Yunani menunjukkan jumlah atom. Nah, di sini ada awalan Yunani nih. Kalau 1 namanya mono, 2 itu di, tri, tetra, penta, dan lain-lain. Nah, itu awalan-awalannya ya. Kemudian diikuti unsur kedua dengan akhiran ida. Nah, di sini juga ditambah ida juga yang molekular. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan kalau yang ionik tadi dia bentuknya positif sama negatif, anion sama kation. Nah, kalau yang ini nggak ada positif sama negatifnya. Oke. Kemudian ada pengecualian. Pengecualian penggunaan awalan mono untuk atom pertama. Jadi kalau mono itu nggak usah dituliskan. Itu kan 1 ya. 1 itu nggak usah dituliskan. Contoh nih. Misalnya saya ada rumus N2O2. Coba di sini ada 2 unsur. Ada unsur N sama ada unsur O. N itu apa? Nitrogen. Betul, nitrogen. O itu adalah Oksigen. oksigen. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Oke. Di sini N-nya ada 2. Kita lihat di dalam tabel 2 itu namanya sebutannya adalah nitrogen. Oksigennya ada 2, berarti Dioksida. di oksigen ya. Tapi karena tadi awalannya di akhiran ida, berarti Tidak. Iya, bukan dioksigenida, tapi dioksida. Itu namanya dioksida. Oke. Contoh lagi saya ada gas namanya CO2. Nah, berarti ini sebutannya apa nih? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Nah, ini yang saya maksud nih. Artinya kan di sini karbon ini 1. Kenapa nggak ditulis monokarbon dioksida? Nah, itu tadi udah ada aturannya ya. Jadi kalau mono di awal itu nggak usah ditulis. Jadi karbon dioksida. Kalau CO berarti namanya karbon apa? Karbon monoksida. Ya, karbon monoksida. Nah, ini kok ditulis Bang mononya? Karena dia bukan di awalan. Tapi kalau dia di awal, di kalimat pertama itu mononya nggak usah ditulis. Tapi kalau dia di apit atau di kalimat selanjutnya, kata-kata selanjutnya itu boleh diapit.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, ini ada contoh soalnya. Berikan nama pada senyawa di bawah ini. Nah, hati-hati nih, mana yang nama ionik, mana yang molekular. Oke, di sini ada Miftahani. Miftahani, mau mengerjakan atau tidak? Coba. Ya. Boleh Bang, boleh. Ya, boleh, silakan Miftahani. Mau yang mana? Mau yang P2O5 deh. Oke, P25 namanya ini apa? Coba kita pecah dulu nih. Jadi dua nih. Unsurnya ada unsur apa aja nih? Fosfat kayaknya. Iya, P. ada unsur P, fosfat, sama ada unsur Oksigen. oksigen. Oke, di sini fosfatnya ada dua. Berarti namanya Di fosfat. iya, di fosfat atau di fosfor, Di boleh. fosfor. Oh iya. Kemudian O5 Penta bukan. ya, penta, betul, penta. Oksida. Ya, oke, sip, cakep. Miftahani, TPB berapa? Miftahani. Lah, kemana nih? Miftahani TPB berapa? Nanti minggu depan kita pisah ya, guys. Jadi biar saya tahu nih teman-temannya aktif. Oke, lanjut lagi ada Ruth. Ruth, mau yang mana Ruth? Iya Bang, Mau yang mana Ruth? aku mau yang FeNO32. Oke, boleh Ruth. Ini kalau dipecah jadi ada molekul apa aja nih? Ada molekul fitrat, Molekul apa? fitrat, Iya, rumusnya apa? Molekulnya. Fe2+. Oh ya, Fe-nya 2+. Oke, boleh. Terus? Terus yang NO3-nya itu nitrat, Ya, oke. Berarti ini namanya apa? feronitrat. Fero atau ferum atau besi ya, sebut aja besi aja nih pakai bahasa Indonesia nih. Ferum itu besi. Besi nitrat. Ingat, ini Fe tadi dia golongan utama atau golongan transisi? Transisi. Iya, transisi. Berarti ditulis angka Romawinya. Berapa nih angka Romawinya nih? 2. Dilihat dari muatan Fe-nya ada? Muatan Fe-nya ada berapa? Ada dua. Fe-nya ada Ada 2. Berarti namanya? NO12. Iya, karena Fe-nya itu muatannya ada 2+, berarti ditulisnya besi 2 nitrat. Oke, sip. Ruth, TPB? 14, Bang. Oke, 14. Oke, lanjut Joshua. Makasih, Joshua Bang. mau yang mana Joshua? Na3PO4, Oke, boleh. Namanya ini unsurnya ada apa aja Joshua? natrium, Natrium, Na, sama? polonium, polonium. PO4 nih, PO4. Dia ada Polonium. Na sama PO4. Coba nih, ini senyawanya ionik nih, PO4. Coba dilihat kalau di anion nih, PO4 ada nggak di PO4? PO4 ada tuh. PO4 nih. Namanya dia ion? Kurang jelas. Oh, kurang jelas ya. Sulfida, Salah. PO4 nih. sulfida. Coba nih. Kursor kelihatan Yang nggak? mana? Ini Oh, yang fosfat. saya random dulu. Fosfat, sorry, Iya, Kak, sorry, PO4 fosfat. itu fosfat ya. Jadi Na3PO4 itu ada ion Na sama ion PO4. PO4 itu adalah fosfat. Jadi namanya apa nih? Natrium fosfat. Iya, natrium fosfat. Apakah perlu ditulis angka Romawinya, Joshua? Enggak. Enggak. Oke, karena dia ionik ya. Karena ionik Iya. juga dia bukan logam transisi. Jadi dia nggak usah ditulis. Oke, Joshua TPB? 13. Oke, TPB 13. Oke.
Oke, lanjut lagi. Ada Jelita. Jelita mau yang mana Jelita? Mau yang ZNO. Oke, ZNO. ZNO ada unsur apa aja? Besi sama oksigen. Kok besi? ZN. Nggak tahu Seng. namanya. Seng. Iya, Ya, ZN sama, oh iya. Aduh, dipanggil Seng loh saya ini. Aduh. Berarti namanya apa nih? Namanya Seng, apa? Seng 2 oksida. Iya, Seng 2 oksida. Kenapa ada duanya, Jelita? Karena rumus kimianya itu Zn2+ Oh iya, tambah ZN2+ sama oksigen. oksigennya 2 Oksigen. ya. Oke, Jelita Iya. TPB berapa, Jelita? TPB 13. 13. Oke, bertanda ya tadi Jelita ya. Oke, lanjut lagi ke Randy. Randy mau yang mana, Randy? Randy Arianto, ada Randy? Oke. Aulia, ada Aulia? Ada, Kak. Oke, Aulia mau yang mana, Aulia? Mau yang PBBR2. Oke, PBBR2 ini ada unsur apa aja nih? Ada timbal Ya, sama PB terus sama? Iya, BR. Berarti namanya apa nih? namanya timbal dalam kurung 2 Romawi bromida. Bromida. Kenapa dia ada Romawinya, Aulia? Karena dia senyawa. Aduh, apa tadi namanya? Nyawanya bukan nyawa, Wah, namanya logam. Oh. Dia logam apa? logam. Aduh, lupa lagi aku. Transisi. Iya, transisi. PB muatannya berapa di sini? PB muatannya +2. Iya, +2. Oke, 2+ ya, betul ya. BR-nya baru negatif. Namanya timbal 2 bromida. Aulia TPB berapa? TPB 13. Oke, lanjut lagi ada Fatima. Fatima mau yang mana? Halo, Kak. Aku nggak jawab deh, Kak. Ini belum diturunin raise hand-nya. Oh ya, udah oke. Nadia, ada Nadia? Ya, Randy ada. Kak, mau jawab AGCL? Oh ya, boleh AGCL. Randy, AGCL ada unsur apa aja? Ini AG sama sel, Kak. Iya, AG sama CL. Berarti rumus namanya apa nih? Namanya jadi perak klorida. Perak klorida. AG kan dia logam nih, logam transisi. Kenapa nggak ada ininya, Romawinya nih? Tahu nggak, Randy? Enggak tahu. Ayo, apa bedanya? Jadi gini ya teman-teman. Misal nih kalau tadi kan mono itu kalau di awalan nggak usah ditulis. Nah jadi kalau dia muatannya itu satu itu nggak usah ditulis. Nah kan perak ini kan muatannya +1 ya kan. Nah jadi kalau dia +1 dia nggak usah ditulis perak 1 klorida gitu. Itu sebenarnya nggak usah ditulis, nggak apa, itu udah bener juga kok perak klorida itu namanya. Gitu. Nanti TPB berapa? 13, Kak. 13. Oke, satu lagi yang CCL 4 itu ada Nadia. Ada Nadia? Ada, Kak. Oke, Nadia, silakan Nadia. CCL 4 ada unsur apa aja? Ada karbon Sama klorida. Iya, namanya apa nih? Jadinya karbon tetraklorida. Karbon tetraklorida. Oke, sip. Nadia TPB 13, Kak. 13. Oke. Lanjut ya. Oh ya, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak dari teman-teman? Paham? Paham, Kak. Oke, paham ya. Ya nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan ya. Jadi jangan diem aja nih, karena nanti di kelas tutor ini teman-teman yang latihan-latihan soal nih. Karena dosen-dosennya nanti di kelas tutor ya, kalian perhatikan gitu. Oke, lanjut nih, tuliskan rumus kimia nih. Oke, lanjut lagi. Tadi Mas Mur, Jelita, Randy udah. Nadia ada. Balkis, mau nyoba Balkis? Oh, Nadia nih.
Nadia, Vera. Ini saya tulis nih. Nadia, Vera, urutan ya. Nadia, Vera. Ada lagi? Balkis. Terus apa lagi nih? Ada Naila. Ada Fatima. Oke, boleh. Nomor Nadia yang nomor A nih. Apa nih rumus kimianya? Karbon disulfida. Karbon itu C. Iya, disulfida. S apa ya? Oh. Kalau di itu berarti 2. Berarti CS2. Oke, Vera. Di silikon heksabromida namanya apa? Di silikon itu Si. Terus berarti kalau di itu kan berarti 2, berarti Si2. Iya. Terus kalau bromida itu kan Br. Iya. Terus heksa itu 6. Jadi BR6. Iya, Si2 BR6. Oke, sip. Lanjut Balkis. Yang tadi Resten jangan turun dulu ya, nanti ada contoh soal lagi kok di bawahnya. Di nitrogen pentaoksida. Itu jawabannya Ne05, Kak. N205. N2O5. Oke, di nitrogen pentaoksida. Di 2 penta itu 5. Oke, sip. Naila, sulfur trioksida. SO3. Sulfur trioksida itu O, tri itu 3, SO3. Oke, sip. Di klorin heptaoksida, Fatimah. Jawabannya Cl2O7, Kak. Di klorin kan Cl2O7, hepta 7. Betul. Di itu 2, hepta itu 7. Cl2O7. Sip. Berarti sampai di sini udah pada aman ya. Oke, lanjut rumus kimia ionik nih. Oke, tadi Randy, Balkis, Nadia, Naila, Fatima udah boleh unraisen. Lanjut Alfi, Viola. Terus Aulia tadi udah ya, Aulia. Rambang. Terus Kalisa. Terus ada Aldi. Coba Alfi, yang magnesium sulfida, rumus kimianya apa? Mg. Yang mana, Kak? Magnesium sulfida. Magnesium sulfida. Yap. Rumus kimianya itu FeOH2. Coba. Salah nih. Magnesium kok Oh, ya salah. Ya, magnesium sulfida nih. Magnesium itu MgS. Mg. Oh, itu Mg apa, Alfi? Sabar, Kak, dihitung, Kak. Oke. Nanti itu sabar, Aldi, sabar. Karena Alfi. Duluan yang lain dulu, Kak. Oh ya udah, yang lain dulu. Oke, Aldi yang udah jawab. Besi 2 hidroksida, apa rumus kimianya? Besi 2, ya besi 2. Apa, Aldi? Besi apa, Kak? Besi 2, Kak, ya? Hidroksida. Fe2+ bukan, Kak? Iya, Fe2+ ditambah sabar, Kak. 2 OH-. Berarti reaksinya rumus kimianya menjadi apa nih? Apa, ayo? Sabar, Kak, ya. Iya, sabar kok. Tak tungguin. Besi 2 hidroksida. Hidroksida tadi kan OH ya. OH tambahin ida, hidroksida. Apa nih? Udah nih. Alfi udah belum, Alfi? MgS, Bang. Oh ya, MgS. Oke, sip, cakep. Oke, lanjut. Aldi, ada Aldi? Udah? Belum? Kalau belum, Viola apa nih? Aluminium sulfida, rumus kimianya.
Al2S3 Kak. Iya, Al2S3. Sip. Terus rambang kalsium karbonat. Ini paling mudah ini. Apa nih? CaCO3 Kak. Oh iya, sip. Cakep. CaCO3 ya, kalsium karbonat. Kalisa, kobalt 3 fosfat. Kalisa. COPO4 Kak. COPO4. Oke, betul. COPO4. Satu lagi, besi 2 hidroksida. Aldi, apa rumusnya? Fe. Rumus kimianya ya Kak ya? Rumus kimianya. FeOH2 bukan sih Kak? Iya, betul. Ya. FeOH2. Oke, sip. Oke, berarti aman ya senyawa ionik, molekular sama ion. Oke, aman. Kita lanjutkan ke stoichiometry. Stoichiometry ini teman-teman udah belajar kemarin kan, kalau di tabel periodik itu ada yang namanya massa atom rata-rata atau massa atom relatif. Itu disingkatnya sebagai AR. Jadi setiap unsur, semua unsur itu pasti ada AR. AR itu nih atau massa atom, itu namanya massa dari suatu atom, satuannya SMA ya, itu udah dijelasin kalau di kelas besar. Nah, ini hanya mengulang saja ke contoh soalnya. Nah, jadi setiap atom itu pasti dia punya yang namanya AR. Nah, kalau nanti selanjutnya kita ke ya, ini kemudian ada yang namanya mol. Mol itu banyaknya suatu zat yang mengandung entitas dasar seperti atom, molekul dan lain-lain. Sebanyak jumlah atom yang terdapat dalam berapa gram gitu ya misalnya. Nah, jadi dinyatakan dalam bilangan Avogadro. Nilainya bilangan Avogadro itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke. Kemudian ini ada kok di PPT kalian. Ada yang namanya nanti massa molekul. Massa molekul itu adalah jumlah dari massa atom dalam SMA atau dalam satuan molekul. Oke. Di sini saya kasih note. Jadi di kimia itu ada yang namanya AR atau namanya atom, massa atom relatif. Kalau AR itu dia adalah suatu unsur sendiri. Unsur sendiri. Artinya dia unsurnya tunggal. Contoh ARC berapa? ARC nilainya 12. ARO berapa? ARH gitu-gitu. Nah, kemudian kalau MR itu namanya massa atom relatif. Sama juga. Nah, tapi bedanya apa? Kalau MR ini dia gabungan. Gabungan dari AR. Nah, jadi di sini ada contoh soalnya. Hitunglah jumlah MR dari senyawa NH3. Aduh, di sini nggak diketahui ya N itu berapa ininya. Oke, bentar saya tak lihat tabel periodik dulu. N itu AR-nya ARN itu jumlahnya 14. ARH itu dia adalah 1. Coba kalau kita buat MR, MR sama dengan berarti kan tadi gabungan nih, berarti AR dari jumlah N itu 1. ARN dikali jumlah molekulnya itu 1 ditambah dengan ARH dikali jumlahnya 3. Berarti kalau kita lihat N itu tadi 1, berarti 14 dikali 1, kemudian ARH itu 1 dikali 3. Berarti jumlahnya MR dari NH3 ini adalah 17. berapa nih? 14 tambah 3, 17. Satuannya MR apa nih? Ada yang masih ingat? MR. Kok satuan MR? Mol. No. Mol itu. Salah. MR itu satuannya adalah SMA. gram per mol. gram per mol, betul. Ari satuannya gram per mol ya. Nah, kemudian hitunglah di sini jumlah senyawa C6H12O6. C itu 12. H itu 1, ARC, ARH, kemudian ARO itu 16. Oke, berarti di sini kalau kita menghitung MR glukosa 6H12O6. Oke, berarti di sini R dari C itu kan ada 6, berarti 6 ditambah AR dari H dikali 12, kemudian ditambah AR dari O kali. Oke, coba. Waduh, di sini udah ada banyak. Raka, ada nggak Raka? Ada Kak. Oke, coba Raka. Berapa nih? ARC tadi berapa nih?
ART 12. 12 dikali 6, terus lanjut lagi, hanya berapa? Hanya 2 ARH 1 dikali 12. Dikali 12, terus ditambah ARO-nya? ARO 16. 16 dikali 6 ya. Oke, totalnya berapa nih? Nanti teman-teman siapin kalkulator ya. Kita mulai masuk ke perhitungan nih. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih. 12 kali 6, 12, ditambah 12 tambah 16. 160. Oke, 180 satuannya apa, Raka? Gram per mol. Gram per mol. Oke, sip. Nah, itu untuk menghitung MR ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan kalau AR itu diperoleh dari mana, Bang? Kalau AR itu diperoleh dari nilai atau yang ada di dalam tabel periodik itu, atom relatifnya. Jadi massa molekul yang ada di dalam tabel periodik itu, kalau dia MR itu teman-teman nyari gitu ya. Kalau memang nggak diketahui gitu. Oke. Kemudian di sini ada rumus-rumusnya. Di sini ada saya ambil. Kalau massa itu nih, kalau kita menghitung massa, berarti rumusnya ini yang kita hitungkan, berarti rumusnya ini adalah mol dikali dengan MR. Kalau kita mau menghitung mol, berarti rumusnya ini massa dibagi MR, kebalikannya. Nah, di sini ada lagi, kalau kita mau mencari mol, berarti yang diketahui bilangan Avogadro, berarti di sini rumusnya jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro, dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa dicek ya, nanti PPT-nya saya bagikan. Nah, di sini ada contoh soalnya. Ion fluorida ditambahkan ke air minum untuk mencegah kerusakan gigi. Berapa massa dalam gram natrium fluorida dalam 1 liter air yang mengandung 1,19 kali 10 pangkat 19. Satuan rumus senyawanya. Oke, yang pertama nih. Kita tentukan dulu rumusnya. Tadi untuk mencari massa, rumusnya apa nih untuk mencari massa? Kalau massa yang kita cari di sini, rumusnya adalah, ada yang tahu rumus massa? Rumus massa adalah mol dikali dengan MR. MR ya, karena di sini nanti kan dia gabungan dari natrium fluorida NaF ya. Oke, kemudian kita lihat mol kan di sini belum diketahui, berarti kita harus cari. Yang kedua, cari mol. Oke. Cari mol. Yang diketahui di dalam soal apa nih? 1 liter massa yang diketahui ini adalah si jumlah partikelnya ya. Berarti kalau jumlah partikel yang diketahui, mol itu bisa disingkat sebagai N. N kecil. N. Ya, N. Berarti di sini mol kan yang diketahui, yang dicari, kemudian yang diketahui tadi ada jumlah partikel. Nah, bilangan Avogadro juga udah ada. Bilangan Avogadro tadi nilainya adalah 6,022 kali 10 pangkat 23. Berarti ini bisa kita cari jumlah partikel, saya singkat JP ya, jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro, bilangan Avo. Jumlah partikelnya tadi adalah 1,19 kali 10 pangkat 19 dibagi Avogadronya adalah 6,022 kali 10 pangkat 23. Berapa nih hasilnya? Ada yang menghitung dong? Saya belum menghitung soalnya. 1,19 kali 10 pangkat 19 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke. Saya dapatnya di Photomat itu 1,97 kali 10 pangkat min 5. Benar nggak? Benar, Bang. Benar. Benar. Oke, benar ya. Oke, sip. Teman-teman juga bantu ngitung, siapa nanti saya salah. Oke. Berarti satuannya di sini karena tadi mol, satuannya juga mol. Oke, kita sudah dapat nilai molnya. Molnya adalah 1,97 kali 10 pangkat min 5. Selanjutnya kita cari MR. Oke, MR dari natrium fluorida. Rumusnya apa nih natrium fluorida? NaF. Ya, NaF. NaCl kan natrium klorida. Kalau flor itu F. Beda ya. Kalau klor itu kan klor itu kan klorin dulu. Kalau ini kan florin itu F ya, jadi jangan sampai salah. Flor. Kalau P itu fosfor ya, jangan sampai salah nih. Jadi nanti MR NaF. Aduh, di sini nggak diketahui lagi yang nanya berapa. Nah, saya lihat tabel periodik dulu, saya nggak hafal. Na itu nilainya 23, berarti di sini AR Na dikali 1, kemudian ditambah
ARF dikali 1. Berarti ARNA tadi 23. 23 kali 1 ditambah F itu 19. 19 kali 1. Berarti berapa nih? 23 tambah 19. 9 tambah 3, 2, 1, 2, 3, 4. 42 ya? 42 gram per mol. Nah, udah dapat. MR-nya 42. Berarti bisa kita langsung cari massa mol dikali MR. Molnya tadi adalah 1,97 kali 10 pangkat min 5 dikali 42. Berapa nih hasilnya nih? 82,74. 42,74. 82,74. Oh, 82,74. Nggak ada kali-kalinya di belakang? Kali 10 min 5. 10 min 5. Oke. Satuannya massa apa satuannya tadi? Gram. Gram. Oke. Mol. Tadi diminta gram. Jadi kok satuan massa mol? Salah ya, satuan massa itu gram ya. Ini satuan SI. Nah, teman-teman harus mempelajari satuan SI ini. Ini untuk rumusnya. Oke, kita ke contoh soal. Lagi. Nah, ini mulai perhitungan lagi. Kemarin saya ngerjain kuis kalian ada juga perhitungannya, tapi mudah-mudah sih itu Mas Yan. Belum susah. Oke. Hitung jumlah partikel dari 20 gram besi senyawa Fe2SO4 3 kali. Oke, di sini ya Allah ini ngitung lagi MR-nya ya. MR-nya berapa ini? MR-nya Fe dikali 2 ditambah ARS dikali 3. Atau ada yang udah menghitung nih berapa nih langsung MR-nya? Fe2SO4 3 kali. Ada yang tahu? MR. RFE kali 2 ditambah ARS kali 3 ditambah ARO kali 12. FE itu 56 kali 2, kemudian F itu 32 kali 3, kemudian O itu 16 kali 12. Waduh, banyak banget. Berapa? 56 400 gram per mol. Ya, 400 gram per mol. Oke, MR-nya udah dapat. Jumlah partikel yang kita cari. Nah, jumlah partikel yang kita cari coba kita lihat di rumusnya tadi. Jumlah partikel itu yang bawah nih. Kalau jumlah partikel tadi kan rumusnya tadi ada bilangan Avogadro kali mol ya. Nah, berarti di sini kita bisa kali silang mol dikali bilangan Avogadro. Nah, molnya berapa? Molnya belum ada. Nah, berarti kita harus cari mol. Mol tadi rumusnya, ada yang masih ingat mol rumusnya apa? Massa per massa per MR. Cakep. Dikali bilangan Avogadro. Nah, sekarang masanya adalah 20 gram. Dibagi dengan MR-nya 400 gram per mol. Kita coret satunya sama gram-gram kali bilangan Avogadro-nya. Itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, ini kalau kita kecilkan kan berarti menjadi 1. Ini berarti menjadi 20. 6,02 kali 10 pangkat min 23 dibagi 20 berapa? Ada yang sudah dapat? Oke, nanti coba dicari aja ya. Kita akan contoh selanjutnya. Hitunglah satuan mol dari senyawa berikut ini. Nah, yang A, dia mau mengerjakan nggak nih? Untuk mencari mol, kalau diketahui di sini gramnya, MR-nya udah diketahui nih. Kak, saya cek dulu. Ada yang mau mencoba tidak? Oke, oh ada. Romi, mau nyoba Romi? Boleh Bang, boleh. Oke, boleh Romi. Yang A nih Romi. Kan itu ditanya mol. Berarti Ya. rumus mol apa Romi? Massa bagi MR.
Oke, cakep. Massa dibagi MR. Massanya berapa yang udah diketahui? 16. 16 gram. MR-nya kebetulan di situ udah nggak ngitung lagi. 342 gram per mol. Oke, berarti berapa nih, Romi? 0,046 Bang. 0,046. 46. Satuannya apa, Romi? Mol itu? Satuannya mol. Iya, mol. Cakep. Gram kan kita coret tadi ya. Oke, betul. Sip. Lanjut yang B itu ada Ferianto. Ferianto tadi udah belum? Belum ya? Ferianto, mau nyoba yang B? Boleh Kak, boleh. Boleh, Ferianto. Yang B. Untuk mencari EPA-nya, molnya, rumusnya M per MR. M per? Yang dimana massa per MR Kak, untuk cari mol. Massa per MR, ya. Coba, ntar nih, coba nih, sabar nih. 1, ntar sabar dulu, sabar Ferianto. Coba nih, ini di sini satuannya kan nggak ada gram nih, satuannya dia molekul. Kalau molekul, berarti apa nih kalau satuan molekul itu? Jumlah partikel. Berarti kita masak nih. Ayo, apa nih? Coba. Kalau molekul, tadi dia bentuknya, jumlahnya itu sebagai jumlah partikel. Betul, berarti di sini kita pakai jumlah partikel. Coba kita cek di dalam rumus. Tadi kalau untuk mencari mol, yang diketahui jumlah partikel, berarti kita menggunakan rumus yang mana nih? Coba kalau di atas ini. Jumlah partikel per massa Avogadro. Jumlah partikel per massa Avogadro. Oke, berarti di sini jumlah partikel saya singkat JP ya, per bilangan Avogadro. Oke. Jumlah partikelnya tadi 1,806 kali 10 pangkat 22 dibagi bilangan Avogadro. Tadi nilainya berapa, Ferianto? Bang? Bilangan Avogadro nilainya berapa? 6,022. Iya, 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, berarti berapa nih nilainya? Tunggu Bang. Nol koma 299. 0,299 gini. Iya, kali 10 pangkat. Iya, 2,99. 2,99 kali. Udah Bang, itu aja. 2,99 hasilnya. Iya Bang. Satuannya apa, Ferianto? Jumlah partikel. Soalnya tadi yang ditanya itu satuannya adalah mol. Berarti satuannya dia adalah juga mol ya. Nah, jadi teman-teman jangan sampai lupa nih, satuan juga penting. Karena nanti kalau di UAS yang di bagian esai, nanti kita akan bahas nih pertemuan UAS di UTS. Nanti teman-teman akan yang namanya itu menjodohkan. Jadi nanti teman-teman kayak ini satuannya apa, jangan sampai lupa gitu. Nah, terus juga analisisnya juga jangan sampai salah ya. Tadi kalau gram itu berarti dia bentuknya massa, kalau molekul dia bentuknya jumlah partikel. Oke, lanjut. Persen komposisi di dalam senyawa atau persen senyawa ya. Ini rumusnya adalah jumlah unsur kali massa molar unsur dibagi massa molar senyawa dikali 100%. Nah, di sini ada contohnya nih. Kita kerjakan yang pertama aja. Nanti teman-teman coba yang nomor 2-nya. Oke. Hitunglah persen unsur dari komposisi unsur dari senyawa berikut. K3ASO4. Coba ada yang mau menjawab nggak kira-kira ini nama senyawanya apa? K3ASO4. Nah, dia tahu? Atau langsung aja menjawab K3 itu apa namanya? Kalium arsenat. Namanya kalium arsenat. K3ASO4 itu namanya kalium arsenat ya. Oke. Kemudian kita lihat hitung persen komposisi unsur. Nah, tadi rumusnya persen masing-masing unsur ya. Berarti persen K sama dengan rumusnya tadi adalah apa? Rumusnya jumlah unsur. Saya tulis ini. Persen komposisi unsur. Nah, di sini tadi jumlah unsur dikali massa molar. Berarti ini kita berbicara tentang
si AR-nya ya, AR unsurnya dibagi MR-nya dikali 100%. Nah, sekarang K itu kan tadi unsurnya ada 3 jumlahnya. Berarti di sini 3 dikali, kebetulan di sini nggak diketahui. Kalau di dalam tabel periodik, K itu nilainya 39 dibagi K3 ASO 4 itu nilai MR-nya berapa ya? Oke, K3 ASO 4 itu nilai MR-nya 256. Nanti coba teman-teman cek ya. Gram per mol. Berarti di sini dibagi 256 dikali 100%. Oke, coba bantu hitung nih berapa nih yang persenkannya. Nilainya berapa nih? 3 kali 39 dibagi 256 dikali 100%. Ada yang sudah mendapat jawaban? Belum ya? Oke, saya bantu ngitung. Saya dapatnya 45,7. Benar Bang, benar. Oke, benar. Oke, lanjut yang persen AS. AS itu berarti 1 dikali AS itu 75 dibagi 256 dikali 100%. Oke, 1 kali 75 bagi 256 hasilnya 29,3. Ya, oke, satu lagi persentase dari O. O itu tadi jumlahnya 4 dikali AR-nya O tadi 16 dibagi 256 dikali 100% sama dengan 4 kali 16 dibagi 256 kali 100. Saya dapatnya 25%. Nah, itu ya, itu untuk menghitung unsur. Sehingga kalau dijumlahkan ini kan berarti 7 tambah 3, 0 ya. 0, 10. Kemudian 25 ditambah 29 tambah 45 tambah 10 itu nanti harusnya jumlahnya 100%. Jadi unsur K3 ASO4 itu di dalam suatu senyawa unsurnya adalah 100%. Nah, nanti coba yang nomor 2 yang glukosa ini teman-teman cari. Berarti nanti ini kalau glukosa kan C-nya, persen C-nya berarti di sini ada 6 dikali ARC-nya berapa dibagi MR-nya dikali 100%. Nanti begitu juga yang persentase si H, persentase si O juga sama gitu ya caranya. Untuk persen komposisi. Ini kita selesaikan aja. Nah, ini kita ke mencari rumus empiris dan rumus molekul. Nah, di sini ada contoh soalnya. Pada analisis suatu mineral diperoleh hasil sebagai berikut. Aluminium 11,24. Aluminium rumus kimianya apa? Untuk apa singkatannya? Aluminium ada nama? AL. Fluor? Fluor? Ini untuk apa? Silikon. Silikon. Ya, silikon ya. Betul. Nah, di sini ada rumus empiris. Rumus empiris tadi itu adalah rumus yang panjang ya. Rumus empiris itu rumus yang panjang. Rumus yang menunjukkan jumlah sebenarnya. Nah, di sini kita menggunakan perbandingan mol. Karena kebetulan di sini persentase, ini kita asumsikan saja dia sebagai gram. Asumsikan sebagai gram. Oke, sebagai gram ya. Kita asumsikan dia sebagai gram. Nah, kita mencari RE-nya. RE-nya yang kita cari. Nah, kalau untuk mencari seperti ini, kita membutuhkan data yang namanya itu perbandingan mol. Perbandingan mol. Nah, untuk mencari mol, tadi apa rumusnya? Ada yang masih ingat? Massa per mr. Iya, massa per mr atau AR. Nah, kebetulan di sini kan unsurnya sendiri-sendiri nih. Nah, berarti kita cari AR. Nah, sekarang coba kita cari mol dari AL berbanding fluor F berbanding SI. Nah, mol berarti di sini ada massa. Massanya itu kalau kita ini buat asumsikan gram berarti 11,24. AL itu AR-nya 27. Fluor itu dia 71,22 dibagi AR-nya itu 19.
Kemudian SI itu 17,55 dibagi SI 28. Nah, nanti ini tebak teman-teman hukum nih. 11,24 dibagi 27 berapa nih? Ada yang sudah dapat? Sebelas 24 dibagi 27 saya dapatnya 0,41. 41. Kemudian 71 dibagi 22 71,2 dibagi 19 3,74, kemudian 17,55 dibagi 28 itu adalah 0,62. Nah, ini kan masih bentuknya 0 nih. Kalau selama kita tulis RE-nya kan AL 0, F 0, SI 0. Nah, itu kan nggak ada tuh, masa molekul 0 gitu. Nah, sehingga nanti kita perlu setarakan atau kita kali atau ini kita bagi menjadi dibagi 0,2 nih biar setara. Dibagi 0,2. Kalau dibagi 0,2 itu hasilnya akan 0,41 berapa nih? Kalau dibagi dibagi 2 nanti kebanyakan. 0,41 dibagi 0,2 itu 2,05. 3,74 dibagi 0,2 18,7. Kemudian 0,62 dibagi 0,2 itu 3,1. Nah, ini kita bisa prediksikan atau kita bisa tuliskan. Berarti rumus kimianya itu kita ambil yang angka di depannya saja. Berarti rumus empirisnya ini berarti AL2 F18 SI3. Wah, ini nama rumus apa nih gitu. Nanti coba teman-teman cari apa nih nama rumus kimia, nama kimianya. Nah, ini ya, ini untuk mencari rumus empiris. Jadi kalau untuk mencari rumus empiris teman-teman menggunakan perbandingan mol gitu ya. Oke, kalau rumus empiris sudah, berarti kita selanjutnya ke rumus molekul. Satu lagi, selesai. Langkah 1, tentukan dulu rumus empirisnya atau RE-nya. Kemudian langkah 2, cari faktor pengali atau X-nya dengan cara. Nah, di sini saya kasih gambaran rumusnya aja ya. RE, ini kan X dengan RM. RM itu bukan rumah makan ya, tapi rumus empiris X sama dengan RE dibagi RE. Nah, gini nih. Kebalik. Aduh, pentap saya habis ini kayak baterainya. RM dibagi RE. Oke, di sini ada contoh soalnya. Rumus empiris fruktosa CH2O. Jika massa molekul relatif fruktosa, berarti ini nilai MR ya. Ini nilai MR. MR-nya fruktosa adalah 180 gram per mol. Rumus molekulnya adalah, rumus molekul tadi adalah rumus yang paling sederhana dari si rumus empiris. Nah, sekarang kita cek. Pertama-tama, kita cari dulu MR-nya dulu. MR, massa atom relatif. MR-nya dari si rumus empirisnya. Rumus empirisnya tadi kan CH2O. Oke, kalau kita cari AR, C-nya itu 1 ditambah dengan ARH itu ada 2 ditambah dengan ARO dikali 1. Oke. ARC itu C tadi 12 ya. 12 kali 1 ditambah H itu 1 dikali 2 ditambah O itu 16 kali 1. Berarti 12 tambah 2 18, 18 tambah 12 itu 30 ya. Benar nggak? 30 kan? 18, 19, 20, ya 30 gram per mol. Nah, kita sudah dapat MR-nya. Selanjutnya kita bisa cari. Tadi kan nih MR RE ini kan dibagi N ya tadi. MR RM. Berarti kalau N sama dengan MR RM dibagi MR dari RE. Nah, tadi MRRM-nya kan tadi udah diketahui itu 180 di soal ya, gram per mol. Kemudian dibagi
dengan RE-nya. RE-nya tadi 30, berarti 180 dibagi 180 dibagi 30, 18 dibagi 3, 6 ya. Nah, berarti di sini kalau ditulis rumus molekulnya si CH2O ini kan N. N-nya ini kita ganti 6. Ini kita ganti 6. Berarti kalau CH2O berarti rumusnya menjadi apa nih kalau kita kali 6? C-nya jadi C-nya 6, H-nya jadi H 12. H-nya 12, O-nya jadi Oh, 6. O-nya 6. Oke, ada yang tahu nggak C6 H12O6 ini rumus molekul apa? Tadi udah di awal tadi. Diawali dari Glukosa, Bang. Glukosa. Oke, cakep. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya, cakep. Sip. Glukosa. Sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Cukup sampai di sini kelas tutor kita selesai pertemuan pertama. Oke. Panjang ya, Bang? Iya, lumayan panjang ya. Oke, ada pertanyaan nggak dari kalian? Bang, kira-kira modulnya bakal dibagiin nggak? Dibagi atau enggak? Bagi, Nggak usah. Bang. Begin, Bang. Bang, mau Nanti Bang. saya bagikan. Mau yang kosong atau yang udah ada coret-coretan? Yang kosong nggak sih? Biar kalian coret-coret. Nanti saya bagikan ke coret-coretannya ke ini ya, ke grup. Oke, untuk pertemuan hari ini ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup. Saya mau nonton timnas nih. Ayo nih. Enggak, Bang. Aduh. Saya mau nonton timnas nih. Kalau cukup, ini teman-teman scan barcode-nya atau kunjungin link-nya. Dari situ nanti dibagi aja. Nanti isi link isi absen di situ. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk kelas tutor ini ya. Nanti ini ya, cari jadwal yang kosong. Nanti saya usahakan tutorial offline. Nanti biar seru, biar nanti teman-teman bisa. Saya pengen ketemu langsung nih sama teman-teman nih. Teman-teman siapa nih aktif-aktif tadi nih muka-mukanya gitu. Oke, Bang. Ya, nanti coba bisa, cari bisa. jadwal yang kosong lagi ya. Ya, ini pertemuan 1 kita gabung karena hari Senin saya itu dari jam 8 sampai jam 4 saya untuk ngasprak prodi, jadi nggak bisa kalau semangatnya. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Nanti teman-teman silakan absen. Nanti kalau yang nggak bisa absen silakan konfirmasi ke saya. Saya akhiri untuk pertemuan pada malam hari ini. Selamat malam teman-teman. Malam, Kak. Malam, Bang. Malam, Bang.